Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Program ini akan membahas mata kuliah Ekonomi Pembangunan ESPA 4229 dengan topik kemiskinan masyarakat dan usaha penanggulangan kemiskinan. Nah pemirsa, selamat menyaksikan. Pemirsa, itulah tadi gambaran mengenai kemiskinan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat di Indonesia, di mana masalah kemiskinan ini merupakan masalah mendasar yang terjadi di masyarakat. Ada banyak definisi dan konsep tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. World Bank membagi dimensi kemiskinan ke dalam 4 hal pokok, yaitu lack of opportunity, low capabilities, low level security, dan low capacity. Kemiskinan dikaitkan juga dengan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik, sehingga menyebabkan kerentanan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan. Meskipun fenomena kemiskinan itu merupakan suatu yang kompleks dalam arti tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi-dimensi lain di luar ekonomi, namun selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta atau lack of income and assets untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang semuanya berada dalam lingkungan dimensi ekonomi. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau Basic Needs Approach. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan atau GK, yang terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan atau GKM dan garis kemiskinan bukan makanan atau GKBM. Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan makanan atau GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi, padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, dan lemak. Garis kemiskinan bukan makanan atau GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Faktor-faktor determinan kemiskinan menjadi 4 kelompok, yaitu modal sumber daya manusia, modal fisik produktif, status pekerjaan, dan karakteristik desa. Modal SDM dalam suatu rumah tangga merupakan faktor yang akan mempengaruhi kemampuan suatu rumah tangga untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Dalam hal ini, indikator yang sering digunakan adalah jumlah tahun bersekolah anggota keluarga, pendidikan kepala keluarga, dan jumlah anggota keluarga. Secara umum, semakin tinggi pendidikan anggota keluarga, maka akan semakin tinggi kemungkinan keluarga tersebut bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi.
Selanjutnya adalah variabel modal fisik, yang antara lain luas lantai per kapita dan kepemilikan aset seperti lahan, khususnya untuk pertanian. Kepemilikan lahan akan menjadi faktor yang penting, mengingat dengan tersedianya lahan produktif, rumah tangga dengan lapangan usaha pertanian akan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Kepemilikan modal fisik ini dan kemampuan memperoleh pendapatan sebagai tenaga kerja akan menjadi modal utama untuk menghasilkan pendapatan keluarga. Anggota rumah tangga yang tidak memiliki modal fisik terpaksa menerima pekerjaan dengan bayaran rendah dan tidak mempunyai alternatif untuk berusaha sendiri. Komponen selanjutnya adalah status pekerjaan, di mana status pekerjaan utama kepala keluarga jelas akan memberikan dampak bagi pola pendapatan rumah tangga. World Bank mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Selain itu, memudahkan investor untuk melakukan investasi di daerah yang bersangkutan. Indikator pembangunan infrastruktur yang penting adalah saluran irigasi, akses listrik, dan kondisi jalan utama transportasi. Indikator lain dari karakteristik faktor komunitas adalah akses yang sama terhadap usaha atau pekerjaan seperti keberadaan lembaga keuangan dan industri. Todaro dan Smith membagi faktor yang menyebabkan adanya kemiskinan. A. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha. Kesempatan kerja di sektor modern setelah mengalami kontraksi pada tahun 1998. Lambatnya pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh pada pertumbuhan sektor usaha. Di sisi yang lain, pertumbuhan jumlah tenaga kerja terjadi dengan sangat cepat. Akibat yang terjadi adalah jumlah pengangguran yang semakin tinggi. Lambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh berbagai kebijakan yang menyebabkan meningkatnya biaya transaksi, sehingga tidak kondusif terhadap peningkatan investasi. Selain itu, pertumbuhan sarana dan prasarana mendukung kegiatan usaha juga bergerak dengan sangat lambat. B. Terbatasnya akses terhadap faktor produksi. Keterbatasan akses terhadap modal usaha didefinisikan sebagai persentase kecamatan di suatu kota yang tidak memiliki salah satu prasarana penyedia modal usaha. Berarti bahwa semakin tinggi persentase, semakin buruk kondisi akses pada kota. Faktor-faktor tersebut antara lain, aset tidak didapat dengan cepat menjadi kapital terutama tanah. Tingkat pendidikan dan keterampilan, newcomer dan daya survive yang kuat, serta kelemahan dan kepedulian untuk memperkuat institusi atau lembaga. C. Rendahnya kepemilikan aset. Keterbatasan kepemilikan aset akan menyebabkan terbatasnya kesempatan bagi masyarakat miskin untuk dapat melakukan kegiatan usaha atau produksi. A. Kemiskinan absolut. Apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, antara lain kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Dalam kemiskinan absolut, standar kemiskinan dihitung berdasarkan nilai uang yang dibutuhkan untuk membayar jumlah kalori minimal yang dibutuhkan untuk hidup sehat dan kebutuhan non-makanan tertentu. Tingkat pendidikan yang dianggap tertinggal ditetapkan berdasarkan kemampuan membaca atau menulis atau melek huruf, atau kelulusan dari sekolah dasar. Standar-standar ini tidak akan berubah meskipun tingkat kemakmuran masyarakat berubah.
Standar kemiskinan absolut digunakan untuk menganalisis angka kemiskinan oleh dunia dengan menetapkan garis kemiskinan $1 per orang per hari dan angka kemiskinan yang dihitung Badan Pusat Statistik atau BPS. B. Kemiskinan relatif. Apabila seseorang yang mempunyai penghasilan di atas garis kemiskinan, tetapi relatif lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan relatif memandang kemiskinan berdasarkan kondisi real tingkat kemakmuran masyarakat. Garis kemiskinan ditetapkan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan penduduk di suatu daerah dan ketertinggalan pendidikan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Standar ini dapat berubah antar waktu dan antar tempat, sehingga seolah-olah kemiskinan akan selalu ada sepanjang waktu. Kemiskinan relatif dianggap sebagai alat penting untuk melihat isu ketimpangan yang sering mendapat sorotan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kemiskinan absolut dapat dihapuskan, isu kemiskinan akan tetap disoroti jika standar hidup layak suatu masyarakat meningkat sejalan dengan meningkatnya tingkat kemakmuran masyarakat. C. Kemiskinan kultural. Mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar yang membantu. D. Kemiskinan kronis. Disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif, keterbatasan sumber daya, taraf pendidikan, dan derajat perawatan kesehatan yang rendah, lapangan pekerjaan yang terbatas, dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar. E. Kemiskinan sementara. Terjadi akibat adanya perubahan yang bersifat musiman seperti dijumpai pada kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan, bencana alam, atau dampak lain dari kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa konsep kemiskinan yang ada, di antaranya adalah ketimpangan atau inequality. Suatu kemiskinan dan ketimpangan biasanya selalu berjalan bersamaan. Banyak kasus kemiskinan yang disebabkan oleh adanya ketimpangan. Ketimpangan di sini bisa dalam hal pendapatan, kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan sarana prasarana. Mencermati suatu keadaan ketimpangan pada gilirannya dapat memotret seberapa besar kondisi gap antara satu kelompok, wilayah, gender, dengan kelompok lainnya. Hasil yang diperoleh dari analisis keduanya adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dengan diketahuinya tingkat kedalaman kemiskinan suatu wilayah dapat dijadikan dasar bagi penentuan kebijakan dari pemerintah pusat. Kerentanan atau vulnerability. Konsep kerentanan dilandasi bahwa guncangan ekonomi maupun non-ekonomi dapat memperparah permasalahan kemiskinan, misalnya krisis ekonomi. Kerentanan dapat diakibatkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam yang terjadi sesaat, seperti gunung meletus dan tsunami. Gejolak alam yang bersifat musiman seperti kekeringan, banjir, atau datangnya ombak besar. Gejolak ekonomi makro yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok, dan gangguan keamanan atau gejolak politik yang mengganggu kestabilan aktivitas kerja, serta kematian atau sakitnya anggota keluarga. Kerentanan juga dapat disebabkan oleh faktor internal berupa kondisi kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang kurang memadai, ataupun perilaku dan kebiasaan yang cenderung mengakibatkan terjadinya kemiskinan, seperti kebiasaan berjudi atau pola hidup yang terlalu konsumtif dan tidak adanya kebiasaan menabung. Ketersisihan atau exclusion.
Konsep ketersisihan sosial mengacu pada berbagai norma dan proses yang tidak menghalangi atau tidak mengikutsertakan seseorang atau sekelompok orang untuk berpartisipasi secara efektif dan sederajat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, kultural, dan politik di masyarakat. Ketersingkiran seseorang atau sekelompok orang atau setidaknya adanya perasaan bahwa seseorang atau sekelompok orang tidak diikutsertakan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, menyebabkan terjadinya kondisi ketersisihan sosial. Ketersisihan dapat terjadi di sektor tenaga kerja, sistem pendidikan, dan berbagai macam pelayanan publik atau partisipasi politik. Dalam suatu pembangunan, fenomena umum yang sering dijumpai adalah semakin jauh suatu tempat dari titik pertumbuhan atau growth center, akan semakin tinggi tingkat kemiskinan penghuninya. Titik pertumbuhan itu sendiri biasanya berlokasi di perkotaan yang merupakan pusat administrasi pemerintahan, pusat perdagangan, serta pusat dari berbagai fasilitas sosial dan ekonomi. Penyebaran kantong kemiskinan bisa diklasifikasi secara umum menjadi 1. Daerah terpencil atau remote area. Daerah yang jauh dari titik pertumbuhan yang hampir tidak atau belum tersentuh oleh pembangunan. Sebab-sebab mengapa belum tersentuh oleh pembangunan bisa karena letak geografis yang menyulitkan atau karena belum ditemui potensi ekonomi yang bisa dikembangkan sehingga kurang menarik bagi investasi. 2. Daerah pedesaan atau rural area. Secara relatif, daerah pedesaan lebih miskin dari daerah perkotaan. Lebih spesifik lagi, yang dimaksud dengan daerah pedesaan di sini adalah daerah yang basis perekonomiannya dari sektor pertanian. Hampir pasti kemiskinan dapat dijumpai pada kalangan petani berlahan sempit, pekerja tani, atau petani tak berlahan, dan sejumlah pedagang-pedagang kecil di pedesaan. 3. Daerah pinggiran kota atau suburban area. Daerah pinggiran kota mempunyai posisi yang unik. Biasanya, basis perekonomiannya merupakan campuran antara pertanian berskala kecil, industri berskala kecil, atau industri rumah tangga, perdagangan berskala kecil, pekerja atau buruh industri. Masyarakatnya dapat dikategorikan berpenghasilan menengah ke bawah yang rentan perekonomiannya dan potensial untuk menjadi miskin. 4. Daerah kumuh perkotaan atau urban slum. Daerah kumuh perkotaan ini bahkan masih dijumpai pada kota-kota besar seperti Jakarta. Kerap kali tingkat kemiskinannya tidak kalah parah dibandingkan dengan daerah terpencil, daerah pedesaan, ataupun daerah pinggiran kota. Penghuni daerah kumuh perkotaan ini biasanya kaum migran. Ada banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam usaha percepatan penanggulangan kemiskinan. Misalnya, menaikkan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan. Dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Mendorong APBD provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan. Mempertahankan program seperti Raskin, BOS, asuransi miskin. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Beberapa langkah konkret yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dalam berbagai program diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam usaha penanggulangan kemiskinan. Berbagai program yang dilakukan diantaranya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM Mandiri, Desa dan Perkantoran,
merupakan ekspansi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan. Komponen utama dari PNPM Mandiri diantaranya adalah pengembangan masyarakat. Kegiatan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat melalui refleksi kemiskinan, pemetaan masalah, potensi dan kebutuhan, perencanaan partisipatif, pengorganisasian masyarakat, pemeliharaan hasil pembangunan. Bantuan langsung masyarakat. Peningkatan kapasitas pemerintahan. Bantuan pengelolaan dan pengembangan program. Kegiatan bisa berupa studi dan evaluasi, serta penyempurnaan program yang sudah dilaksanakan. Program pengembangan bahan bakar nabati atau EBN. Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbarukan dengan menumbuhkan desa mandiri energi. Program Keluarga Harapan atau PKH berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat. Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, kredit usaha mikro dan menengah. Pemirsa, demikianlah pembahasan mata kuliah Ekonomi Pembangunan ESPA 4229 dengan topik kemiskinan masyarakat dan usaha penanggulangan kemiskinan. Semoga program ini dapat bermanfaat untuk Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.